Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naswar Fania Imsa dengan NIM 103052430013. Saya Raisa Nurgia Putra Prasetyo dengan NIM 103052400046. Hari ini kita mau mempresentasikan tugas besar dari algoritma pemrograman kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Portofolio Data Science untuk Pemula. Mungkin bisa langsung kita mulai. Ini adalah latar belakangnya. Pemula dalam bidang data science sering menghadapi tantangan dalam mengelola portofolio mereka. Kegiatan seperti menambahkan, mengubah, menghapus, atau menampilkan proyek seringkali menjadi sebuah masalah dikarenakan ketidaktahuan cara mengelola portofolio dengan benar. Padahal, mengelola portofolio merupakan hal yang sangat penting agar bisa menampilkan pengalaman, skill, dan proyek apa saja yang telah dikerjakan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya dokumentasi dan penjelasan yang mudah dipahami oleh orang awam, termasuk rekruter. Selain itu, portofolio yang tidak menyertakan statistik cenderung kurang menarik. Banyak portofolio pemula yang jarang diperbarui sehingga terlihat tidak mengikuti perkembangan industri. Lanjut. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah memudahkan pemula dalam mengelola dan mendokumentasikan proyek data science secara terintegrasi dan terstruktur dalam satu platform. Yang kedua, membantu menyajikan portofolio dengan statistik dan deskripsi yang profesional agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh rekruter. Yang ketiga, meningkatkan peluang karir pemula dengan memfasilitasi presentasi portofolio yang efektif dan pembaruan proyek secara berkala. Selanjutnya adalah deskripsi. Aplikasi yang kami buat merupakan aplikasi manajemen portofolio data science untuk pemula. Aplikasi ini membantu pengguna mengatur portofolio yang dimiliki, melacak perkembangan keterampilan, integrasi dengan platform seperti GitHub atau Kaggle, serta tampilan portofolio yang profesional dan mudah untuk dikelola. Ada beberapa fitur yang diterapkan seperti ini, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Di sini terdapat fitur-fitur yang ada di aplikasi buatan kami. Yang satu yaitu menambah, mengubah, dan menghapus data proyek. Pengguna dapat menambahkan proyek jika pengguna salah menginputkan proyek, pengguna dapat merubah atau menghapus proyek yang diinginkan. Yang kedua, menampilkan daftar keahlian yang dipelajari berdasarkan proyek yang ada. Pengguna dapat menampilkan segala proyek yang telah diinputkan. Ketiga, mencari proyek berdasarkan nama atau kategori. Pengguna dapat mencari proyek berdasarkan nama atau kategori agar mudah jika ingin memasukkan proyek ke CV. Selanjutnya, nomor 4, mengurutkan proyek berdasarkan tingkat kesulitan atau waktu pengerjaan. Pengguna dapat mengurutkan proyek berdasarkan tingkat kesulitan atau waktu pengerjaan agar mudah mencari proyek yang diinginkan. Dan yang terakhir, menampilkan jumlah statistik proyek per kategori. Pengguna dapat menampilkan seluruh statistik per kategori dari data proyek yang telah diinputkan. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah kurangnya pengalaman dalam membuat aplikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan bimbingan lebih untuk mengembangkan aplikasi yang direncanakan. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam menggunakan GitHub juga menjadi tantangan tersendiri. Namun kami sudah mempelajari sedikit demi sedikit tentang GitHub. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk membuat sebuah aplikasi diperlukan pengetahuan coding dan kerjasama tim yang baik agar aplikasi yang dikerjakan bisa menjadi aplikasi yang bagus dan fungsional. Aplikasi ini diharapkan memudahkan pengguna dalam membangun portofolio yang terstruktur. Kami ingin mengembangkan aplikasi ini tidak hanya menjadi aplikasi pada command prompt, namun juga bisa menjadi aplikasi yang membantu para data scientist pemula untuk mengatur portofolio mereka. Selanjutnya kami akan menjelaskan coding yang telah dibuat oleh kami. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan program kami dan penjelasan dari setiap fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah kita deklarasi Nmax adalah konstanta yang mendefinisikan ukuran maksimum array dari project. Ini berarti program dapat menyimpan hingga 100 project. Selanjutnya adalah type project. Nmax project. Project adalah tipe data array yang dapat menampung Nmax dengan indeks 100 objek project. Ini adalah penyimpanan utama dari project yang akan dibuat. Selanjutnya adalah type project struct yang di dalamnya ada nama yaitu dengan kategorinya string. Terus kategori ada kategori project itu string, tingkat kesulitan project,
dengan skala 1 sampai 10 integer. Waktu atau tanggal project integer diharapkan dalam format seperti DD, MM, dan YYY. Mungkin bisa langsung masuk ke file mainnya dulu. Main adalah fungsi utama program yang merupakan titik masuk eksekusi ketika program dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke file menu. Menu adalah fungsi inti yang menampilkan menu utama aplikasi kepada pengguna. Ini juga mengelola alur program berdasarkan pilihan pengguna. Bisa dilihat kita membuat tampilan seperti ini. Mungkin bisa lanjut langsung ke function aja. Ini kita deklarasi dari berbagai case yang akan kita buat, mulai dari case 1 hingga case 3. Itu memiliki fungsi masing-masing. Dari case 1 memanggil fungsi untuk menambah project, case 2 memanggil fungsi untuk menampilkan semua project, case 3 memanggil fungsi untuk mengubah detail project, dan case 4 memanggil fungsi untuk menghapus project. Itu merupakan beberapa case dalam tampilan pertama. Selanjutnya adalah case kedua. Tampilannya adalah 1, cari berdasarkan nama. Yang kedua, cari berdasarkan tingkat kesulitan. Case 2 dibuat untuk opsi mencari project. Selanjutnya pada case ketiga itu tampilannya adalah urutkan berdasarkan tingkat kesulitan. Dan yang kedua adalah urutkan berdasarkan tahun. Case 3 dibuat untuk opsi mengurutkan project. Mungkin kita langsung bisa masuk ke function project user. Project user adalah fungsi yang menampilkan submenu untuk operasi manajemen project. Ini memungkinkan pengguna memilih antara menambah, menampilkan, mengubah, atau menghapus project, mengembalikan pilihan pengguna dari submenu ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada tampilan pertama bisa dilihat diberi nomor 1 sampai 4 dengan kegunaannya masing-masing. Yang nomor 1 adalah tambah project, 2 adalah tampilkan semua project, dan 3 ubah project, 4 hapus project. Mungkin kita bisa langsung masuk ke function-functionnya. Yang pertama adalah function tambah project. Scroll dikit ke atas. Tambah project berfungsi untuk menambahkan project baru ke dalam daftar. Parameternya adalah P pointer ke array project, memungkinkan modifikasi data asli. Yang kedua, NP project pointer ke jumlah project saat ini, memungkinkan pembaruan jumlah project. Mungkin bisa langsung scroll lagi aja. Lagi langsung ke function selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah function tampilkan project. Tampilkan project berfungsi untuk menampilkan detail semua project yang ada. Parameternya P array project yang berisi data project, and project jumlah project yang ada saat ini. Seperti jadi fungsi pertama dan fungsi tampilkan project ini tuh saling berhubungan. Setelah kita berhasil membuat project pada function pertama tadi, selanjutnya pada fungsi tampilkan project dia bisa menginformasikan program apa saja yang sudah kita buat dengan berbagai coding seperti ini. Yang pertama adalah if and project, memeriksa apakah tidak ada project yang tersedia. Jika project belum terbuat sama sekali, akan keluar kata-kata maaf data belum tersedia. Jika selanjutnya untuk for yang melakukan iterasi untuk setiap project, jadi melakukan perulangan jika akan ada tambahan terus-menerus dari projectnya. Menampilkan nama project, menampilkan kategori project, dan menampilkan tingkat kesulitan, menampilkan waktu dari project yang akan dibuat. Intinya function kedua itu berguna untuk menampilkan hasil dari project pertama. Lanjut. Scrolling ke atas sedikit. Selanjutnya adalah function ubah project. Ubah project berfungsi untuk memodifikasi data project yang sudah ada. Parameter P pointer ke array project, memungkinkan modifikasi data asli, and project jumlah project yang ada saat ini. Function ubah project itu tujuan utamanya adalah mengubah project yang sudah dibuat. Jadi misal saya sudah membuat satu project dan ingin menggantinya, saya bisa menggunakan ubah project untuk mengubah project yang sudah saya buat. Mungkin bisa lanjut aja. Selanjutnya adalah hapus project. Hapus project berfungsi untuk menghapus project dari daftar. Parameter P pointer ke arah project, memungkinkan modifikasi data asli, and P project pointer ke jumlah project saat ini, memungkinkan pembaruan jumlah project. Function hapus project ini dibuat jika kita ingin menghapus project yang sudah dibuat. Misal saya memiliki project kedua dan saya ingin menghapus project tersebut, saya bisa menggunakan function ini untuk menghapus. Dengan berbagai codingan ini, dengan modifikasi dan lain sebagainya, menggunakan perulangan dan if, program itu bisa berjalan. Selanjutnya,
Kita langsung masuk ke fungsi selanjutnya adalah sequential search, atau kita membuatnya namanya search. Adalah fungsi untuk melakukan pencarian sequential atau linear search berdasarkan nama project, parameter array project yang berisi data project, dan jumlah project yang ada saat ini. Fungsi ini dibuat untuk mencari nama dari project yang kita buat. Makanya kita buat inputan, yaitu masukkan nama project yang ingin dicari. Fungsi ini digunakan untuk hal tersebut. Jika ingin mencari nama project yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan fungsi ini. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah bin search. Bin search adalah fungsi untuk melakukan pencarian binary search berdasarkan tingkat kesulitan project. Fungsi ini mengasumsikan bahwa data project sudah terurut berdasarkan tingkat kesulitan secara menaik atau ascending sebelum dipanggil parameter array project yang berisi data project dan jumlah project yang ada saat ini. Fungsi ini digunakan untuk pengguna memasukkan kesulitan project yang ingin dicari. Misal saya memasukkan project dengan tingkat kesulitan 8, menggunakan fungsi ini bisa langsung menampilkan project-project tersebut dengan tingkat kesulitan 8. Bisa. Selanjutnya adalah fungsi cell sort, adalah fungsi yang menampilkan algoritma selection sort. Ini mengurutkan array project berdasarkan tingkat kesulitan secara menaik ascending. Parameter pointer ke array project memungkinkan modifikasi data asli, pengurutan, dan jumlah project yang ada saat ini. Mungkin bisa lanjut aja. Selanjutnya adalah fungsi insert. Insert adalah fungsi yang mengimplementasikan algoritma insertion sort. Ini mengurutkan array project berdasarkan waktu secara menaik ascending. Parameter pointer ke array project memungkinkan modifikasi data asli, dan n jumlah project yang ada saat ini. Kedua fungsi terakhir digunakan untuk mengurutkan project-project yang sudah dibuat. Seperti yang pada insert sort ini, dia mengurutkan berdasarkan waktu yang dibuat. Sedangkan tadi yang sequential, boleh dulu. Sequential itu berdasarkan nama project yang ingin dicari. Mungkin demikian penjelasan dari program yang kita buat. Selanjutnya akan dilakukan demonstrasi dari teman saya. Berikut adalah demonstrasi dari aplikasi buatan kami. Pada menu utama di sini ada 4 pilihan. Yang pilihan pertama yaitu project user, yang kedua cari project user, yang ketiga urutkan project user, yang keempat yaitu keluar dari aplikasi. Di dalam project user terdapat pilihan lagi, yaitu yang pertama tambah proyek, yang kedua tampilkan semua proyek, yang ketiga ubah proyek, yang keempat hapus proyek. Kita akan coba menambahkan proyek di sini. Kita tambah lagi, kita akan tambah sampai 3 proyek. Oke, di sini kita akan mencoba menampilkan semua proyek. Bisa dilihat sini, semua proyek yang telah kita inputkan akan muncul di sini dengan user interface yang mudah dipahami. Termasuk ada nama proyeknya, kategori proyek, tingkat kesulitan, dan juga waktu. Kita akan mencoba yaitu mencari proyek. Kita akan cari proyek berdasarkan nama. Kita akan mencari WRC. Sini akan muncul bahwa WRC adalah nama proyek kedua dengan seluruh kategori dan tingkat kesulitan yang lengkap sudah ditunjukkan. Kita akan merubah proyek, yaitu proyek ketiga yang tadi salah itu. Jadi itu kita ketika sistem misalkan kita pindah menjadi 9, kategorinya jadi database, dan waktunya kita ubah menjadi tanggal 15 bulan 4 2027. Ini proyek berhasil diubah dan kita bisa melihatnya dari sini. Ya, seperti bisa dilihat
proyek ketiga berhasil diubah. Terus kita akan mencoba mengurutkan proyek, yaitu dengan pilih 3, dan kita akan pertama kita urutkan berdasarkan tingkat kesulitan. Nah, bisa kita lihat tingkat kesulitannya menjadi terurut. Jadi WRC yang paling mudah, WDC menjadi yang lumayan sulit, dan juga F1 yang menjadi sangat sulit. Dan setelah kita urutkan berdasarkan kesulitan, kita bisa mencarinya menggunakan binary search atau pilihan kedua dari cari project user. Kita akan mencari misalkan project yang kesulitannya 9. Di sini akan ditampilkan ternyata yang memiliki tingkat kesulitan 9 yaitu project WDC. Dan yang ini kita mengurutkan satu lagi berdasarkan tahun. Kita sudah bisa melihat di sini tahun yang paling mudah yaitu F1, dan kedua 2027 itu WDC, dan paling baru yaitu WRC. Selain bisa tadi, kita juga bisa menghapus project. Kita pilih 1, lalu 4, dan kita pilih project mana yang akan kita hapus. Kita akan contoh menghapus project ke-3. Nah, kalau kita tampilkan lagi, project hanya ada 2, yaitu project 1 dan project 2. Dan 4 yaitu untuk keluar dari aplikasi. Demikian penjelasan serta demonstrasi dari program kami. Selanjutnya kami memiliki beberapa referensi, di antaranya adalah asistensi bersama asisten praktikum, serta mungkin materi-materi yang sudah kita dapati selama pelajaran algoritma pemrograman. Ini merupakan penutup dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang tidak tepat, mohon maaf. Sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.